Perkenalkan, nama saya Evan Valian dari kelas 10 MIPA 6 dari Sangga Pelaksana 2. Di sini saya akan menjawab SKU Bantara poin pertama tentang agama Buddha. Dasar mengungkapkan Buddha sebagai salah satu agama. Dalam agama Buddha, keyakinan atau dalam bahasa Sanskerta yaitu Sada, mengacu kepada komitmen untuk mempraktikkan ajaran Buddha dan percaya kepada para makhluk tercerahkan atau mereka yang dianggap telah maju dalam pelatihan diri seperti para Buddha atau Bodhisattva. Umat Buddha pada umumnya mengakui beberapa objek keyakinan, tetapi beberapa umat Buddha secara khusus membaktikan diri kepada tokoh tertentu. Seperti Buddha tertentu, keyakinan tak hanya berupa bakti kepada seseorang, tetapi juga terkait dengan konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dalam ajaran Buddha seperti efikasi karma dan kemungkinan mencapai pencerahan. Dan dasar atau keyakinan tersebut yakin bahwa Buddha Dharma adalah salah satu agama di dunia. Dasar-dasar keyakinan dan cara pengembangan agama Buddha. Dasar-dasar keyakinan agama Buddha. 1. Umat Buddha memiliki keyakinan atau sada, yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua mazhab agama Buddha di Indonesia berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menyebutnya dengan sebutan yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya adalah satu. 2. Keyakinan terhadap Tri Ratna, yaitu keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3. Keyakinan terhadap adanya Bodhisattva, Arahat, dan Dewa. 4. Keyakinan terhadap hukum kesunyataan. Umat Buddha mempunyai keyakinan terhadap hukum kesunyataan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. 5. Keyakinan terhadap kitab suci. Keyakinan terhadap kitab suci adalah titik tolak atau dasar suatu agama berdasarkan pada ajaran yang tertulis atau ada dalam kitab suci. Seseorang mulai mengembangkan kehidupan beragamanya secara jelas dan terarah. 6. Keyakinan terhadap nirvana dan nibbana. Cara pengembangannya. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha, Buta Raja Siddhodana dari kerajaan Kapilawastu dan termasuk keturunan bangsa Sakya. Ia terkenal dengan sebutan Buddha Gautama atau Sakyamuni. Pada mulanya, Buddha bukan sebuah agama, melainkan suatu paham baru dalam agama Hindu yang lahir karena tidak menyukai kedudukan istimewa kasta Brahmana. Saat itu, kaum Brahmana mempunyai hak istimewa untuk mempelajari kitab-kitab Weda, hak menguasai ajaran dan isi Weda, hak menyelenggarakan upacara kurban, dan hak memberikan tuntunan untuk mencapai moksa. Oleh karena itu, muncullah ajaran praktis yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu Buddhisme atau sekarang sering disebut agama Buddha. Dan sampai sekarang, agama Buddha terus menyebar di seluruh dunia, bahkan di Nusantara. Sejarah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama atau Pangeran Siddhartha lahir ke dunia sebagai seorang bodhisattva. Beliau lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Ayahnya Raja Suddhodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi seorang pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah.
Untuk mencegahnya menjadi seorang petapa, Pangeran Siddhartha dilindungi secara ketat oleh ayahnya. Ayahnya menjaga Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan dan menerima berbagai ilmu pengetahuan dan ketangkasan. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Walau memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada yang menariknya untuk keluar dari dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana: seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencapai pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalankan kehidupan petapaan dan mengambil bagian dalam praktiknya. Ketika jawaban untuk pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaannya tidak muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang karena tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat ini Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Dia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya dan menelaah seluruh hidupnya dan kemudian kehidupan sebelumnya di dalam hidupnya. Pada pertapaan ini ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ujung timur, dan dengan kemauannya yang keras dan keyakinan yang kukuh, sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyang Buddha. Tepat ketika purnama Siddhi di usianya ke-35 di bulan Waisak, dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika ia mencapai pencerahan sempurna. Triratna sebagai pelindung. Berlindung kepada Triratna merupakan salah satu dari 7 macam pahala yang terus-menerus. Berlindung kepada Triratna, mematuhi Pancasila Buddhis, berdana kepada para biku, persembahan setiap 2 minggu sekali, mempersembahkan jubah, terutama di musim hujan, mempersembahkan tangki air untuk minum, membangun wihara. Berlindung kepada Triratna setiap hari dengan melafalkan Parita Trisarana, bukan hanya sekedar melafalkannya saja, tetapi harus memahami artinya berlindung kepada Triratna itu sendiri. Maksudnya berlindung kepada Triratna adalah tidak ada perlindungan lain selain Buddha, Dharma, dan Sangha. Triratna selalu disimpan dalam pikiran kita. Agar dapat melakukannya, seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Triratna.
Sejarah penulisan kitab suci Tripitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apapun yang tidak kita senangi." Maha Kasapatera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung di Raja Gada. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arhat berkumpul di Gua Satapani dekat Raja Gada untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapatkan kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Tripitaka. Mereka mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tripitaka, disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir. Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.